Saigon, sebuah kota besar di Vietnam yang terkadang bisa terlihat seperti rumah kaca yang megah sekaligus hutan beton yang kejam. Ia tidak pernah menjanjikan apapun selain sebuah panggung bagi siapa saja yang berani bermimpi. Disinilah setiap langkah adalah perjuangan. Jalanan yang ramai adalah saksi bisu dari jutaan harapan yang datang dan pergi. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, ada ribuan jiwa yang berdesakan, berlomba-lomba mengejar cahaya yang mereka sebut masa depan. Begitu pula mimpi yang terpikir di benak Fu, anak muda miskin yang percaya bahwa mimpinya pada musik akan mengantarnya menuju masa depan yang gemilang. Namun itu hanya bayangannya. Sebab kenyataannya, Fu tak punya modal apapun selain gitar kopong dan 3 teman pengamennya. Karena Fu gagap, dia hanya bisa pasrah, mengiringi ketua mereka Trang dan sahabat wanitanya Lind. Namun jika kalian mengira hanya Fu yang kurang berguna, kalian salah. Sebab masih ada Pong, pacarnya Lin yang dari awal sangat ingin menjadi pilot. Olah, Pong, bentukmu loh. Nggak cocok jadi pilot, di Rukiah mending. Tidak seperti mimpinya, ternyata berjuang di pekerjaan pertama sangatlah tidak mudah. Apalagi ketika Fu sebentar lagi mendapat bayaran, tiba-tiba justru gagal total. Dan penyebabnya adalah seorang wanita yang ketahuan ingin menggagalkan pernikahan klien Fu. Tetapi seperti kebetulan, Fu malah berjumpa lagi dengan wanita itu di tengah hujan deras. Sebenarnya Fu bukan tipe pria yang mudah akrab dengan semua orang. Namun kali ini berbeda, sebab Fu tiba-tiba tertarik ingin mengenalnya setelah wanita itu menyanyikan lagu kesukaannya. Persis ketika Saigon sedang musim hujan seperti ini. Walau kikuk dan gagap, akhirnya Fu berhasil berkenalan. Namanya Hon Tuah, tapi karena susah kita panggil saja Lia. Seperti 2 karakter yang bertolak belakang, Lia ternyata adalah perantau yang lebih hebat dari segi apapun dibanding Fu. Lebih berani, tangguh, dan intinya realistis. Fu bisa menyimpulkan yang terakhir karena Lia bercerita kalau ia hanya bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk mengejar mimpi yang tak jelas seperti Fu. Tapi karena Lia harus pergi, dia cuma berpesan agar Fu bisa bertahan setidaknya demi mengisi perutnya sebelum ia mempertaruhkan hidup demi mimpi. Meski sempat ragu dengan jalannya, tapi Fu tak akan menyerah begitu saja. Walau ia hanya bisa mengamen, setidaknya Fu tak pernah merugikan siapapun. Lagi pula dengan pilihannya ini, ia akan membuktikan pada Lia bahwa perkataannya kemarin salah besar. Dan entah kebetulan lagi atau tidak, sepulang mengamen, sekonyong-konyong Fu malah bertemu lagi dengan Lia, yang ternyata bekerja sebagai penjual pakaian. Namun ketika ia baru saja mengembalikan lipstiknya, tiba-tiba Fu malah dikerubungi fansnya yang mengira kalau Fu adalah anggota band EXO. Olah, mbak, kalau buta jangan kebangetan, pelan-pelan. Meskipun aneh, namun Lia justru memanfaatkannya agar dagangannya laris. Maka ia pun berkata kalau usaha pakaian ini adalah usaha mereka berdua. Seakan mengerti bahwa Lia sangat butuh uang, Fu pun tak masalah, asalkan dia bisa semakin mengenal Lia. Em ơi, anh uống gì? Trà đá. Dia yang mesen kok saya yang malu ya? Ya enggak apa-apalah, Fu. Iya, selain polos dan rendah hati seperti saya, usaha Fu ternyata tidak sia-sia. Sebab tanpa ia duga, Lia berterima kasih karena Fu telah membantunya. Di sana juga Lia baru tahu kalau ada pria yang gak suka minum Marimas. Lia mentraktirnya bukan tanpa sebab. Itu semua lantaran Fu tidak mau menerima uangnya. Dan kedua, karena Lia ingin tahu apakah Fu sangat sibuk. Kalau saya sih kebetulan enggak, mbak. Enggak tahu ya kalau Fu ya. Cuma ternyata jawaban Fu juga enggak. Iya, dia kebetulan tidak terlalu sibuk. Kalau ada panggilan ngamen, ya Fu baru bekerja. Dan 1 minggu sekali, kadang Fu juga kerja serabutan sebagai guru musik untuk anak-anak SMP. Cocok ucap Lia. Sebab Lia ingin mengajak Fu sebagai asisten pribadinya. Fu, menang banyak sekali kamu ya. Memang pria polos. Dan begitulah rutinitas Fu yang mulai berubah. Fu yang tadinya cuma pengamen sekarang mulai bisa mengerti seperti apa rasanya memiliki seseorang yang mau mendukung passionnya di dunia musik.
Dan beruntungnya Fu juga pelan-pelan bisa menata hidupnya dengan seimbang. Sehingga dia pun akhirnya bisa menciptakan lagu ciptaannya sendiri. Bahkan lebih dari bayangannya, Lin tak percaya bahwa Fu ternyata sangat berbakat menulis lagu. Sebab tidak hanya melodinya yang indah, namun liriknya juga sangat mudah diingat. Sebuah kombinasi yang harusnya bisa mengubah hidupnya. Dan seperti kebetulan, Trach tiba-tiba memberitahu kalau mereka akan mencoba ikut audisi TV nasional Vietnam. Melihat kesempatan bagus, Lin sebenarnya ingin Fu memainkan lagu barunya, agar Trach mau membawakan lagunya. Bahkan siapa tahu lagu Fu bisa jadi terkenal. Tapi karena Fu tidak percaya diri, maka ia pun terpaksa menunda niatnya. Meski hidupnya telah berubah, Fu tak lupa tetap menghabiskan waktu bersama dua sahabatnya. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Karena Lin baru pertama kali melihat Fu bisa tahu warung enak seperti ini. Apakah ini karena Lia guraunya? Meskipun malu-malu, Lin pada akhirnya tahu bahwa Fu telah jatuh cinta. Gak apa Fu, dulu Pong juga kayak gitu. Mendengarnya Fu jadi penasaran. Dan Fu lebih tak percaya lagi ketika Lin bercerita bahwa dirinya rela melawan ibunya hanya agar bisa berpacaran dengan Pong. Jadi sebelum menyesal, ada baiknya Fu segera menyatakan perasaannya. Mungkinkah ini saatnya? Batin Fu saat berdua dengan Lia. Namun baru sebentar Fu memanggilnya, Lia justru harus segera kembali ke kosnya. Bố ra đây. Làm người không bố muốn làm con giáp thứ 13 hả? Kỳ này tao cho ba má mày nhìn mày không ra luôn. Lại mày. Ra đây. Tôi xin mấy cô. Ternyata inilah yang terjadi. Gara-gara Lia sering meminta uang tips dari pelanggan bajunya, akibatnya Lia justru difitnah merebut suami orang. Lia yang tak terima pun gantian menampar wanita itu. Hingga akhirnya lagi-lagi Fu mengorbankan dirinya demi melindungi Lia. Walau cara Lia salah, tapi Fu tahu kalau dia melakukannya pasti demi sebuah alasan. Maka daripada urusannya makin panjang, Fu pun nekat mengaku sebagai pacar Lia. Bahkan Fu juga berjanji akan mengganti kerugian materinya demi menjamin keselamatan Lia. Namun baru satu masalah selesai, Lia hanya bisa pasrah ketika dia harus diusir ibu kosnya karena dia tidak lagi mau menerima wanita murahan seperti Lia. Alhasil, disinilah Lia sekarang. Di kos kumuh dan sempit milik Fu. Namun Lia tak masalah. Sekalipun dia harus mengoleksi. Cái này Olah Fu, kelakuanmu ya. Miskin ya miskin, tapi ya bersih toh. Nggak berantakan. Kayak saya, nggak pernah pakai. Tapi nggak apa ucap Lia, karena ini sudah lebih dari cukup. Setidaknya Lia bersyukur masih punya tempat untuk bernaung. Lagi pula ada yang lebih penting daripada kos mengenaskan ini, yaitu lagu yang Fu tulis. Dan dari sinilah Lia akhirnya tahu bahwa Fu bukan pengamen biasa. Sebab ketika Fu mulai memainkan lagunya, Fu justru terlihat seperti pria yang berbeda. Entah mengapa saat Fu menyanyikan lagunya sendiri, Lia bisa merasakan keteduhan yang tak biasa. Seperti rasa aman dan nyaman yang tidak bisa ia definisikan dengan kata-kata biasa. Sambil tersenyum, Lia percaya kalau Fu pasti akan berhasil dengan lagu buatannya sendiri. Lambat laun, ketika Fu mulai percaya diri dengan lagu ciptaannya, ia pun akhirnya berani menyanyikan lagunya di depan teman-temannya. Dia yakin dengan lagu ini mereka akan berhasil di audisi nanti. Namun tidak dengan Trach. Karena alih-alih mendukung, Trach justru menuduh Fu sengaja meniru lagu orang. Dan sebanyak apapun Fu meyakinkannya, keputusan Trach sudah bulat. Mereka akan tetap mengcover lagu terkenal, karena ia bisa menjamin kalau juri pasti akan memilih mereka. Singkat cerita, setelah latihan berhari-hari, akhirnya Fu dan teman-temannya berhasil tampil di acara pencarian bakat paling dinanti di Vietnam. Namun terkadang, harapan memang tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Seperti hari itu, ketika nasib mereka ternyata kurang beruntung. Itu semua karena Dewan Juri justru ingin mendengar lagu original buatan mereka daripada membawakan lagu yang sudah terkenal. Jadi sekalipun Trach punya kenalan orang dalam, namun sayangnya jalan mereka harus terhenti sampai di sini. Walau hasilnya mengecewakan, namun Fu tak lagi memikirkannya. Sebab yang terpenting mereka masih bisa mengamen dari kafe ke kafe seperti biasanya.
Tapi tidak dengan Trang. Awalnya Fu bingung kenapa Trang masih bersedih. Tetapi akhirnya Fu baru tahu kalau audisi ini sangat berarti untuk Trang. Dari telepon ibunya barusan, Fu paham bahwa ambisi Trang untuk menang tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin membahagiakan sang ibu. Dan detik itu juga ketika Fu menemaninya, Trang seketika sadar bahwa tindakannya salah. Ia pun akhirnya meminta maaf karena telah menyakiti perasaan Fu. Dan mulai sekarang Fu tenang saja, karena mereka akan membawakan lagu Fu kemanapun mereka mengamen. Ya meskipun baru sedikit orang yang tahu tentang lagunya, namun Fu bersyukur karena perlahan mimpinya di dunia musik mulai menemukan jalannya. Persis seperti harapan yang ditularkan teman-temannya. Terlebih oleh wanita yang telah memberinya semangat untuk menunjukkan karyanya kepada banyak orang di masa depan. Untuk sedikit merayakannya, Lia ternyata sudah memasakkan soto sehat untuk Fu. Mungkin hanya hidangan sederhana, tapi Fu sangat senang karena Lia telah mengingatkannya kepada mendiang ibunya. Jadi sebelum sang ibu bercerai, Fu ingat pernah memakannya. Tepat ketika Fu tahu bahwa ayahnya telah menikah lagi di Saigon. Oleh karena itulah Fu jadi gagap setiap kali menangis dan mengingat lagi semua masa lalu yang telah membawanya ke Saigon sebagai pengamen. Seakan bisa merasakan sakit yang sama, Lia kagum karena Fu adalah pria yang kuat. Bahkan lebih kuat darinya, yang masih punya seorang ibu. Namun meski begitu, Lia sebenarnya sangat ingin kembali ke kampungnya. Karena ia juga harus merawat adik-adiknya. Sehingga tujuannya sekarang hanya ingin mengumpulkan uang sebanyak mungkin demi masa depan keluarganya. Tapi di saat yang sama Lia juga sadar kalau kesempatannya sangat terbatas, mengingat pendidikan terakhirnya hanya tamat SMA. Tapi semoga bersama Fu, Lia bisa hidup lebih layak untuk esok hari. Layaknya dua hati yang saling mencintai. Begitulah Fu yang semakin nyaman berada di dekat Lia. Bahkan hubungan mereka semakin terasa sedekat nadi yang tak akan berubah apapun musimnya. Dan malam ini, tepat ketika Bougainville tengah mekar, rasanya ada ikatan yang terjalin kuat antara cinta dan hasrat yang takkan bisa mereka lupakan sampai kapanpun. Dari hari ke hari, waktu demi waktu mereka habiskan bersama. Seakan tak ada masalah yang tak bisa mereka lewati. Bahkan demi mendukung mimpi Fu, Lia pun tak pernah keberatan menemani Fu mengamen di sela-sela kesibukannya berjualan pakaian. Hingga tak terasa, karir dan kehidupan Fu juga semakin baik. Berkat perhatian dan dukungan Lia selama ini. Bahkan sekarang Fu berani bermimpi lebih jauh. Ketika ia berjanji akan terus bekerja keras demi rumah masa depannya saat mereka menikah nanti. Serasa dunia milik berdua dan yang lain cuma ngontrak. Itulah yang setiap hari mereka rasakan. Hingga tak ada pagi yang terlewat tanpa senyum manis dan kode-kode kecil untuk malam yang mantap. Tối nay cho anh làm tí nhé. Olah Fu, minta kok malam. Pagilah, seru. Namun karena perasaan bahagianya itulah, Fu jadi sering mendapat ide cemerlang untuk menggarap lagu-lagu yang bagus untuk album pertamanya. Bahkan malamnya Fu mendadak lupa kenapa Lia berpakaian dinas. Hingga akhirnya Fu malah asik sendiri dalam lagunya sampai ia membuat Lia ketiduran. Namun, kenyataan hidup tentu tak selalu manis dan bahagia. Persis ketika Fu harus dihadapkan dua pilihan yang sulit. Pertama, ia ingin memberi hadiah spesial untuk ulang tahun Lia. Atau kedua, ia harus meminjami Pong sejumlah uang. Awalnya Fu ragu karena ia takut uangnya takkan cukup. Tapi niatnya berubah setelah Pong berkata kalau ini demi biaya rumah sakit ibunya. Maka mau tak mau, Fu akhirnya meminjamkan semua tabungannya. Namun ketika mereka bertemu, Fu justru semakin bingung saat dia berkata kalau ia ingin kursus desain dan menjahit. Di satu sisi Fu senang karena Lia akhirnya punya mimpi. Ia ingin punya butik pakaiannya sendiri. Tapi di sisi lain, Fu jadi kepikiran, dari mana ia bisa mendapatkan uangnya?
Namun ya biarlah itu jadi urusannya. Sebab saat ini Fu ingin bertanya satu hal penting yang selama ini ingin ia tanyakan. Menurutmu, apa arti kesuksesan? Kaya atau bahagia? Sau này vừa giàu có lẫn hạnh phúc. Vậy mới là thành công chứ. Iya, itulah yang Lia harapkan. Kaya dan bahagia. Dan di saat bersamaan Lia justru menyindir Fu yang hanya bisa memberinya bakat bunga. Mendengarnya Fu jadi berpikir bahwa Lia tak hanya ingin bahagia darinya. Atau lebih tepatnya, Lia juga ingin punya pria yang kaya. Maka dengan cepat Fu pun akhirnya jujur bahwa dia sebenarnya ingin memberinya cincin mahal. Tapi karena Pong sedang butuh uang, maka Fu terpaksa mendahulukan sahabatnya. Apa maksudmu? Tanya Lia. Kenapa Fu segampang itu menjamkan uangnya? Apakah Fu lupa kalau itu adalah uang hasil mengamen dan kerja serabutannya? Maka lain kali, Lia ingin Fu harus lebih tahu diri. Jangan sampai Fu mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nhanh chứ để đâu mẹ chịu không nổi. Chị thông cảm bán lại giùm em được không chị? Setelah mendengar bahwa ibu Lia harus segera operasi jantung, Fu pun tak bisa membiarkannya. Namun seperti dua badai besar yang menggulung hidupnya, kali ini giliran karir musiknya yang tiba-tiba redup. Iya, hari itu setelah tak ada satupun kafe yang mau mendengar lagu Fu, Trang terpaksa membubarkan mereka berempat. Karena frustasi dan butuh uang cepat, Fu sudah tak bisa begini-begini saja. Alias dia sudah tidak bisa mengandalkan uang dari mengamen dan mengajar les lagi. Maka dari itu, Fu meminta bantuan dari Pong untuk mencarikannya pekerjaan. Untungnya Fu masih punya kesempatan. Iya, berkat bantuan Pong, mulai besok Fu bisa segera bekerja sebagai pelayan. Namun keesokan harinya, ketika Fu akan bersiap-siap, tiba-tiba perasaannya jadi tidak enak. Setelah Hộp này hơi mờ. Chắc còn... Karena panik, akhirnya Fu pun terpaksa menunda pekerjaan pertamanya. Dan segera bertanya pada Lin, apa arti 2 garis biru itu? Apakah Lia hamil? Tanya Fu. Dan satu anggukan dari Lin sudah cukup membuatnya bahagia. Karena sebentar lagi, dia akan menjadi seorang ayah. Namun, apakah Fu tidak merasa aneh? Ucap Pong. Sebab kalau itu benar anaknya, kenapa Lia malah membuangnya? Lagi pula apakah Fu bisa menghidupi anaknya di saat mereka berdua masih miskin seperti sekarang? Namun Fu tak bisa berkata apapun. Dan sebaiknya ia tidak perlu membanding Lia dengan hal ini dulu. Daripada Fu terus kepikiran, maka ia pun segera bekerja di tempat barunya sebagai pelayan. Namun sebelum itu, Fu diminta mematuhi aturan kerjanya, di mana ia harus mengubah penampilannya lebih dulu. Tetapi karena Fu tak mau membuat Lia curiga, maka ia pun terpaksa berbohong kalau dia masih mengamen dan membuat lagu. Sebenarnya Fu ingin mengaku dan bilang kalau dia melakukan ini semua demi membantu operasi ibu Lia. Namun ia juga tak mau membuat masalah baru. Ketika mereka bertengkar tentang anak siapa sebenarnya yang Lia kandung. Oleh karenanya, sampai sekarang Fu terpaksa berpura-pura kalau ia percaya bahwa itu adalah anaknya. Sekarang Fu benar-benar telah berubah. Iya, itulah yang Lia pikirkan setiap hari. Bukan hanya soal penampilannya dan kebiasaannya yang pulang malam. Namun Lia penasaran dari mana Fu bisa mendapatkan uang untuk makan malam mewah seperti ini. Apakah ada sesuatu yang Fu sembunyikan? Alih-alih menjawabnya, Fu justru gantian bertanya. Bagaimana kursus penjahitnya selama ini? Apakah uang bulanannya kurang? Dan sebaiknya Lia tak usah khawatir. Sebab makan malam ini adalah bonus dari Trang selama mereka mengamen akhir-akhir ini. Malamnya ketika Fu sedang bekerja, ia terkejut saat Trang tiba-tiba mendatanginya. Rupanya tanpa Fu duga, Trang ternyata mengenal bosnya. Dan ia langsung berkata kalau Fu sudah keterlaluan. Apa maksudnya membohongi Lia dengan berkata kalau mereka masih mengamen? Tetapi bosnya malah salah paham dan mengira kalau Trang sengaja menarik Fu menjadi pengamen lagi. Dan sebelum Fu menjelaskan masalahnya, Trang tiba-tiba pergi karena muak dengan semua kepalsuan Fu.
Seiring berjalannya waktu, entah mengapa Fu sudah mulai tak percaya dengan Lia. Itu semula bermula dari banyak hal. Pertama, apakah benar Lia kursus penjahit? Sebab kenapa dandanannya sangat mirip wanita penghibur. Kedua, Fu jadi makin percaya dengan omongan Pong, bahwa mungkin saja Lia telah main belakang dengan pria lain. Sebab kenapa ketika Fu sudah berhasil mendapat uang seperti sekarang, Lia justru tidak senang. Bukankah kaya dan bahagia adalah keinginan Lia? Namun di saat pikirannya sedang kacau dan Saigon benar-benar diguyur hujan sangat deras, tiba-tiba iya, itulah kata-kata Lia yang seakan menyadarkan betapa egois dan bodohnya Fu selama ini. Maka demi menebus semua kesalahannya, Fu rela terjaga semalaman untuk memastikan Lia dan kandungannya baik-baik saja. Sebab semua keraguan dan prasangka buruknya seketika luntur saat membaca surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa golongan darah bayinya ternyata sama seperti dirinya. Dan itu semua masih belum seberapa dengan hati Lia yang patah jadi-jadinya. Ketika dari sorot matanya, Fu tahu bahwa anak kandungnya telah tiada. Setelah melalui semua nasib buruk yang terjadi, hidup Fu justru semakin hilang arah. Sebab satu demi satu prasangka buruknya mulai terbuka. Dan kali ini adalah kursus Lia yang ternyata bukan omong kosong. Tetapi karena Fu malu mengakui semua kebohongannya, Fu memilih untuk mengabaikan Lia dan terus mencari uang sebanyak mungkin demi membahagiakan Lia. Hingga sebaliknya, Lia pun menjadi semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Fu tiba-tiba berubah jadi pria yang tidak ia kenali. Malam itu, Lia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebab meskipun Lia sudah memberikan kesempatan agar Fu jujur, Fu tetap saja tak mau mengatakan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Dengan penuh emosi, Lia langsung berkata kalau ia sudah muak. Ia muak dengan semua sikap Fu yang aneh. Selama ini Lia sudah sering mengalah, sampai harus kehilangan anaknya karena usahanya mengerti Fu. Namun sampai detik ini, mengapa Fu justru berkata kalau Lia tidak akan mengerti? Seharusnya Fu mengerti kalau Lia selama ini bekerja untuk menghidupi Fu. Yang kerjanya hanya mengamen, keluar malam dan mabuk tidak jelas seperti sekarang. Kalau memang ia bekerja keras, mana hasilnya? Kemana semua uang yang ia dapat dari mengamennya? Apakah habis demi sahabatnya lagi? Atau apa? Tetapi di ujung malam ini, yang Lia dapatkan hanya laki-laki yang hobi mengarang kesedihannya. Seorang laki-laki yang melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Seperti bangun di pagi yang asing, dingin, dan yang tak pernah ia bayangkan. Begitulah pagi yang menyapa Fu. Sebab belahan jiwa yang ia kira abadi, tiba-tiba pergi. Lia seakan ditelan waktu. Rasa sakit dan kebohongan yang Fu ciptakan sendiri. Namun sebenarnya, Fu hanya ingin menunggu saat yang tepat, di mana ia akan menceritakan semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini. Dan kalau boleh jujur, tak pernah ada niat dalam hatinya untuk bohonginya. Mengapa Lia tidak mau menunggunya sebentar saja? Mengapa Lia tiba-tiba pergi di saat Fu benar-benar sedang membutuhkannya? Mungkin ini salahnya. Tetapi bisakah Fu menjelaskan semuanya sebelum Lia pergi dan kecewa? Tetapi jikalau inilah akhirnya, Fu tak akan pernah mengganggu hidup Lia lagi. Sebab kemanapun Fu mencarinya, Fu tetap saja tak bisa menemukannya. Hingga rasanya, apa yang pernah mereka lewati seakan kehilangan maknanya. Atau lebih tepatnya, bagi Lia, hubungan mereka sudah tidak ada artinya lagi.
Jika memang hidupnya harus berakhir seperti ini, mungkin Fu akan menerimanya. Hidup sebagai pria pecundang yang harus mengaku kalah atas semua masalah yang datang bertubi-tubi. Tetapi di saat itulah, tiba-tiba dan sekali lagi, mungkinkah ini jalannya untuk bangkit? Apakah jalannya di musik tak akan melukainya lagi? Tetapi ketika ia memainkan lagu ciptaannya lagi, entah mengapa dari sana, Fu tiba-tiba mendapatkan kekuatannya. Mungkin bukan kekuatan yang mengubah kesedihannya menjadi canda tawa seperti dulu. Namun setidaknya, Fu bisa merasakan lega dan damai dalam hatinya. Sekalipun ingatan tentang Lia masih terus bayanginya. Hingga akhirnya ketika bayangan Lia pergi, disitulah Fu menyadari bahwa ia tidak bisa terus terjebak di sini. Mungkin ia telah kehilangan semuanya, termasuk asa dan semangat hidupnya. Namun ia harus segera bangkit, sekalipun jalannya tak mudah atau kadang terseok-seok. Tetapi harapan itulah yang tersisa agar Fu masih bisa terus hidup. Kalau bukan untuk Lia, ia akan hidup seperti dulu. Hidup untuk mimpi dan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Fu kembali menemui Lin untuk mengajaknya kembali membuat musik bersama. Tetapi Lin sudah tidak bisa. Bukan karena ia tidak mau. Namun dia hanya tidak ingin membuka luka lama saat masih bersama Pong. Iya, dia terpaksa berpisah karena Pong tak bisa menepati janjinya untuk menikah. Tapi di luar semua itu, ada satu hal lagi yang ingin Lin ceritakan. Tanpa Fu tahu, Lin cukup dekat dengan Lia. Dan dia tahu apa yang terjadi dengan mereka. Dan dia tahu apa alasan Lia meninggalkannya. Itu karena Lia mencurahkan semua perasaan sedihnya kepada Lin. Tak lama setelah mereka berpisah. Lia tak pernah ingin hal ini diketahui siapapun. Tapi Lin merasa Fu harus tahu yang sebenarnya. Pertama, Lia kecewa. Ia kecewa karena Fu tak pernah jujur tentang pekerjaannya sebagai pelayan. Seolah-olah cinta mereka rapuh di hadapan kenyataan. Dan kedua, Lia pergi karena Fu telah melupakan mimpinya demi dirinya. Sebuah mimpi yang harusnya menjadi melodi indah, kini justru terhenti. Karena sebenarnya tujuan Lia hanyalah satu. Ia ingin Fu bisa kembali mengejar mimpinya sebagai musisi yang hebat. Dan Lia pergi bukan karena tak ingin lagi bersama dengan Fu, tapi karena ia merasa kehadirannya telah menjadi beban yang merantai kaki Fu. Ia tidak ingin Fu merasa harus bertanggung jawab atas hidupnya. Karena Lia ingin Fu tahu bahwa cinta sejati bukanlah tentang melengkapi satu sama lain. Melainkan yang pertama adalah tentang mencintai dirimu sendiri sebelum kau mencintai yang lain. Dan itulah cara Lia mencintai Fu. Dan secara tidak langsung, dengan kepergiannya, Lia ingin memberikan Fu sebuah kebebasan. Membiarkan Fu mengembangkan sayapnya yang patah demi hal yang lebih besar daripada dirinya. Setelah mendengar alasan Lia yang menyentuh, perlahan Fu mulai berubah. Dan saat ini ia tahu bagaimana harus memperbaiki hidupnya. Singkat cerita, Fu tak menyerah mengajak Trang dan Pong untuk bermusik lagi. Namun karena Pong juga tak bisa bergabung, maka harapannya hanyalah Trang. Dan kali ini Fu beruntung, karena ternyata Trang bahkan mau mengorbitkan Fu ke berbagai label yang ada di Saigon. Sampai akhirnya, setelah mencoba mendatangi semua label, Fu akhirnya berhasil meyakinkan satu label ternama di Saigon untuk merekam lagu-lagu ciptaannya yang sempat terbengkalai. Hampir 3 tahun setelah semua kejadian itu, sekarang karir Fu semakin melesat sebagai solois muda paling berbakat di Vietnam. Dan karena hal itulah yang selalu membuat Trang percaya pada talentanya. Bahkan setelah terus bersaing dan bertahan di industri musik pop, kini namanya mulai terdengar luas sampai ke seluruh Asia Tenggara.
Dan kabarnya juga setelah ia mendapat kontrak dari label Amerika, kini Fu berhasil mencatatkan namanya sebagai musisi pertama di Vietnam, yang lagu-lagunya telah didengarkan lebih dari 100 juta kali di seluruh dunia. Dan tak kalah mengejutkannya, lagunya yang paling hits adalah lagu pertama yang pernah ia nyanyikan kepada seorang wanita yang namanya akan selalu tersimpan di hatinya. Bukan, undangan pernikahan ini bukan milik Fu ataupun milik Lia. Karena tanpa disangka-sangka, Trang yang lebih dulu melabuhkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Seharusnya jika saja Lia mau menunggu sedikit lebih lama, mungkin nama mereka yang akan bersanding di undangan manis ini. Tapi sekalipun itu hanya hayalan, namun entah kenapa perasaan Fu tak bisa berpaling dari Lia. Dan tepat ketika Fu akan berangkat menuju pernikahan sahabatnya, tiba-tiba dia melihat sebuah tunas baru. Tunas baru dari bunga yang sempat layu. Persis 3 tahun setelah perpisahan mereka berdua. Di tengah jalan, Fu hanya berharap semoga tunas itu melambangkan kebahagiaan yang lebih besar untuk masa depannya. Kali ini adalah waktu yang bahagia untuk 4 sahabat lama yang sekarang kembali bersatu. Di sini pula akhirnya Pong bisa mengikhlaskan cinta lamanya, yang sayangnya sudah tidak bisa bersemi kembali. Namun mengapa hanya bertiga? Di mana Fu? Hujan di kota Saigon. Iya, hal inilah yang menyebabkan Fu terlambat. Tetapi kali ini berbeda. Sebab entah ada angin apa, ingatannya seakan kembali di hujan yang sama saat ia pernah berteduh untuk seorang wanita. Dan tepat di saat ia memandang ke langit, tiba-tiba iya, lagi-lagi entah keajaiban apa yang tiba di hidupnya. Sebab Fu juga tak tahu kenapa bunga ini lagi yang menyapanya. Dan semua teka-teki ini seakan terhubung. Setelah Fu baru sadar bahwa dari tadi, dia ada di depan sebuah butik yang mengingatkannya kepada Lia. Dan setelah ia masuk, ternyata firasatnya benar. Ternyata rencana Tuhan memang tidak bisa ditebak. Sebab akhirnya, mata mereka saling bertemu. Setelah semua yang terjadi, seiring waktu, Fu mengerti kalau pada masa itu, Fu salah mengartikan waktu Lia berkata kalau ia ingin kaya dan bahagia. Ia salah paham karena Fu tak pernah berani bertanya ungkapan bahagia seperti apa yang Lia mau darinya. Karena pada kenyataannya, ada alasan yang perlu Fu tahu. Lia sebenarnya pernah mencintai Fu karena ketulusan diri Fu sendiri. Bukan karena ini dan itu. Bukan karena kaya atau tidak. Dan sekalipun dulu Lia ingin jadi kaya dan bahagia, itu karena ia ingin mereka bertumbuh ke arah yang sama. Ke arah perubahan diri yang baik dan saling mendukung satu sama lain. Dan kalau Fu pikir hanya harta dan materi yang Lia cari, Fu salah besar. Lia tak pernah menuntut apapun kepada Fu. Karena ia yakin Fu akan jadi orang yang berhasil tanpa harus mengikuti apa kata orang. Ya Run, pada akhirnya, perpisahan itulah yang telah membentuk pribadi mereka hingga sedewasa ini. Dan juga seikhlas ini. Mungkin jikalau mereka masih bersama dari dulu sampai saat ini, bisa jadi akhir ceritanya tidak akan semudah sekarang. Atau memang, dengan perpisahan itulah, Tuhan ingin membuka pintu-pintu lain agar Fu dan Lia bisa jadi sehebat sekarang. Kita seringkali melihat perpisahan sebagai sebuah kegagalan. Sebuah akhir yang menyakitkan, di mana dua orang yang pernah berjanji untuk bersama, akhirnya harus berjalan di jalan yang berbeda. Tapi apakah benar seperti itu? Karena terkadang perpisahan bukanlah sebuah akhir. Ia adalah sebuah langkah. Langkah mundur yang harus kita ambil, agar kita bisa melihat jalan yang lebih jelas. Jalan yang mungkin tidak pernah kita lihat, jika kita terus-menerus berjalan berdua. Mungkin perpisahan ini adalah cara Tuhan memberikan kita waktu. Memberi kita jeda dari segala hiruk pikuk yang memenuhi kepala dan hati. Tuhan memberi kita waktu untuk saling membenahi. Memberi kita waktu untuk saling memahami.
dan memberi kita waktu untuk menyadari bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ada mimpi yang selama ini terkubur. Ada sayap yang selama ini tak bisa terbentang karena takut akan melukai yang lain. Dan itulah makna sejati dari sebuah perpisahan. Saat kau mengerti bahwa cinta sejati bukanlah tentang memaksakan diri, melainkan tentang berani melepaskan agar dia bisa terbang lebih tinggi. Dan kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa ada rasa bersalah. Karena pada akhirnya, cinta yang paling tulus adalah cinta yang rela berkorban. Rela berkorban untuk kebahagiaan orang yang kita cintai. Meskipun kebahagiaan itu tak lagi bisa kita temukan bersama untuk saat ini. Tapi percayalah, rencana Tuhan lebih baik dari segala yang kita rencanakan. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol loncengnya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru. Selesaikan semua dengan kalian ingin. Ya sekarang tarik napas, buang, tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.